Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Enira Rosalia dengan NIM 1062100053. Saya dari Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum acara pidana dengan judul Pra Peradilan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aiman SHMH. Baik, materi kelompok 4 ini yaitu pra-peradilan. Apa itu pra-peradilan? Pra-peradilan merupakan kewenangan dari pengadilan negeri untuk melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal yang dilakukan untuk upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum. Tujuan pelembagaan pra-peradilan dalam KUHP yaitu melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan, penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang. Subjek dan objek pra-peradilan. Subjek pra-peradilan biasanya adalah pihak yang memajukan gugatan atau yang menjadi tergugat dalam suatu kasus. Sementara objeknya adalah dokumen, bukti, atau hal lain yang menjadi pokok perselisihan antara proses tersebut. Putusan pra-peradilan. Putusan pra-peradilan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan sebelum sidang utama untuk menentukan apakah ada cukup bukti atas dasar hukum tersebut untuk melanjutkan ke tahap peradilan yang lebih lanjut. Ada alasan pra-peradilan. Pengadilan negeri sebagai peradilan umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus, atau mengadili dan menyelesaikan suatu perkara pidana dalam perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama dalam pasal 2 dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1945. Ciri-ciri eksistensi pra-peradilan dan pra-peradilan sebagai salah satu lembaga baru dalam dunia peradilan Indonesia, di mana halnya mempunyai ciri dan eksistensi yaitu pra-peradilan berada dan merupakan salah satu kesatuan yang melekat pada pengadilan negeri. Sebagai lembaga pengadilan, pra-peradilan hanya dapat dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari pengadilan negeri. Yang kedua, pra-peradilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan pengadilan negeri, tapi hanya merupakan bagian dari divisi dari pengadilan negeri. Yang ketiga, dalam urusan administratif, justisial atau personil, peralatan dan finansial bersatu dengan pengadilan negeri dan berada di bawah pimpinan dan pengawasan serta pembinaan ketua pengadilan negeri. Selanjutnya, masalah tata laksana fungsi justisialnya merupakan bagian dari fungsi pengadilan tersebut. Adapun proses pemeriksaan pra-peradilan. Pra-peradilan itu dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seseorang panitra dalam pasal 78 ayat 2 KUHP. Kedua, pada penetapan hari sidang sekaligus memuat panggilan pihak pemohon dan termohon, pra-peradilan yang selanjutnya dalam waktu 7 hari terhitung permohonan pra-peradilan itu diperiksa, permohonan tersebut harus diputus. Dan jika pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum pengadilan negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh termohon, kalaupun termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut di pengadilan negeri. Yang selanjutnya, membuat penetapan tentang pencabutan tersebut. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan, sedangkan pemeriksaan pra-peradilan
belum selesai, maka permohonan tersebut harus digugurkan. Dituangkan dalam bentuk penetapan. Upaya hukum terhadap putusan pra-peradilan. Yang pertama, putusan pra-peradilan tidak dapat dimintakan banding terhadap pasal 83 ayat 1, kecuali terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan pada pasal 83 ayat 2 KUHP. Yang kedua, dalam hal permohonan banding terhadap putusan pra-peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 KUHP, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima. Yang ketiga, Pengadilan Tinggi memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir. Yang keempat, terhadap putusan pra-peradilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.